Emang ya, omongan yang gak dijaga bisa dengan mudah nyakitin hati orang, bahkan dari keluarga sendiri. Guys, setiap orang pasti punya batas kesabaran yang berbeda-beda. Dan kalau kesabaran sudah melebihi batasnya, gak sedikit orang yang bakal kehilangan kendali dan melakukan hal-hal yang seharusnya gak dilakukan karena faktor emosi yang udah gak terkontrol. Kayak pengalaman Mbak Anonim ini, seorang ibu satu anak yang kesabarannya diuji sampai melewati batas. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apa penyesalan terbesarmu menjadi ibu yang kejam? Anak pertama saya berusia 2,5 tahun. Dia anak laki-laki yang aktif, ceria, dan menyenangkan. Sebut saja Ali. Namun anak saya tidak mau banyak berbicara, hanya sering berkata sambil menunjuk-nunjuk apa yang diinginkan. Saya dan suami sadar dia terlambat bicara dibanding anak-anak seusianya. Saya bekerja dari rumah sambil mengasuh Ali. Saya yakin Ali bisa bicara selancar teman-temannya. Hanya saja mungkin ini belum waktunya. Saya paham perkembangan setiap anak berbeda-beda. Dengan sabar saya mengajak Ali bicara pelan-pelan, menyebut nama hewan, tumbuhan, ajak jalan-jalan, beritahu semua nama-nama benda di sekitar, ajak bernyanyi bersama, membacakan cerita. Ya, semua saya lakukan dengan sabar dan penuh kasih sayang. Hingga Ali perlahan-lahan dapat menyebutkan satu kosakata, nama hewan, nama benda. Walaupun masih sangat sedikit, tapi saya dan suami sangat bahagia. Tak sedikit orang yang bertanya-tanya dan menghakimi saya mengapa Ali belum banyak bicara. Para tetangga, teman, sampai keluarga sendiri menjatuhkan saya, mengatakan hal-hal yang cukup menyakitkan bagi saya sebagai ibunya. Saya hanya bersabar dan terus stimulasi Ali untuk mau bicara. Puncaknya ketika semua keluarga besar berkumpul karena suatu acara. Kami menginap 3 hari 2 malam bersama-sama. Di situ ada ibu saya, nenek Ali yang menjelek-jelekan cucunya sendiri, membanding-bandingkan Ali dengan anak lainnya. Dan ditanggapi oleh saudara saya lainnya. Kekurangan Ali menjadi topik utama di forum itu. Bukan untuk mencarikan solusi, tapi hanya untuk nyinyir. Saya merasa dipojokkan, disalahkan hanya karena Ali tidak bisa bicara sebanyak anak-anak di acara tersebut. Kata demi kata yang mereka lontarkan itu sangat menyakiti saya, terlebih ibu saya sendiri. Wah, jahat banget sih. Ibunya sendiri loh, neneknya sendiri loh, neneknya si Ali loh, bisa sejahat ini. Anak-anak kecil di sana bernyanyi bersama, berteriak-teriak, berceloteh menggemaskan, semua mencuri perhatian, disayang, dipeluk, kecuali Ali yang saya lihat hanya berdiam diri. Sedih banget, kasihan Ali. Saya gendong Ali keluar, sambil menangis saya tanya, kenapa kamu tidak mau bicara? Kapan kamu mau bicara? Kapan? Saya tampar mulutnya, saya pukul-pukul bibir mungilnya hingga terluka berdarah. Dia menangis kejar dan memeluk saya. Seketika saya lemas, tak berdaya, menangis merintih, menggapai Ali dan memeluknya erat. Ini adalah kejadian paling menyakitkan dalam hidup saya. Melihat Ali yang lemah dilukai dan disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi dan menyayanginya sepanjang waktu. Astagfirullah, kenapa saya melakukan itu? Sedih. Kejadian tersebut sudah 5 bulan berlalu. Jika ingat, saya selalu menangis sejadinya. Saya selalu dihantui rasa bersalah hingga detik ini. Ternyata rasa sabar yang selama ini saya pertahankan bisa runtuh juga hanya karena mendengar omongan orang. Orang-orang terdekat memang tidak selamanya bisa menjadi support system yang baik. Sejak saat itu saya sudah tidak ada komunikasi dengan saudara-saudara di sana. Apalagi menginap bersama. Big no. Saya ingin membersamai tumbuh kembang Ali tanpa harus mendengar komentar-komentar toksik. Goodbye toxic people. Maafin bunda ya nak. Bunda sayang banget sama Ali. Dan Ali adalah kehidupan bunda. PS, menjelang 3 tahun, perkembangan bahasa Ali sangat bagus. Dia sudah bisa bernyanyi beberapa lagu, merangkai kalimat sederhana dan berceloteh menggemaskan. Betul feeling saya, Ali hanya butuh waktu tanpa perlu dihakimi. Selamat Ali dan ibunya. Gila ya, lingkungan toksik itu nggak cuma ada di pertemanan atau di kantor, tapi di keluarga sendiri pun bisa. Ironis banget. Tapi BTW mbaknya bagus sih, dia menyadari dan menerima kalau memang ada keterlambatan di tumbuh kembang anaknya. Dia nggak jadi orang tua yang denial. Kan kadang ada tuh orang tua yang denial. Udah tahu anaknya mengalami keterlambatan tumbuh kembang, tapi dianggapnya ya biasa aja. Mereka menganggap anakku baik-baik aja kok, nanti juga bisa sendiri, tapi nggak distimulasi. Nggak ada usahanya. Yang kedua, kalau aku jadi mbaknya, dinyinyirin di forum keluarga, udah pasti aku langsung pulang, nggak pakai babi bu. Atau aku langsung ngomong aja ke keluargaku, kalau aku memang udah melatih anakku semaksimal mungkin di rumah. Misal emosi banget, minta tolonglah sama suami, biar dia yang menjelaskan. Itulah gunanya suami. Yo enggak.
Ya pilihannya cuma ada dua kan, diem aja dengerin mereka atau menyanggah. Karena orang-orang yang omongannya nggak bisa dikontrol kadang harus dikasih pelajaran. Jangan mentang-mentang keluarga sendiri jadi bisa ngomong seenaknya. Ya biar sadar dikit lah kalau yang mereka lakuin itu salah. Kalau nggak bisa support, kasih solusi, mending diem aja. Ya namanya orang tua udah pasti ngasih yang terbaik buat anaknya. Kecuali ya tadi yang aku bilang orang tua denial, itu beda lagi. Kisah mbaknya ini bisa jadi pelajaran loh buat para orang tua. Orang tua harus ngerti perkembangan anak. Misalnya nih, anak bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa duduk mandiri itu di usia berapa. Anak umur sekian itu minimal kosakatanya harus berapa. Anak gak bisa jalan itu red flag-nya sampai usia berapa. Kenapa anak gak bisa fokus. Ya kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya kalau ngerasa ada yang beda, ada yang aneh dari anak, dan nggak bisa menanganinya sendiri, lebih baik konsultasikan ke dokter ya, biar kitanya juga lega, tenang, tahu penanganan yang tepat bagaimana. Ingat, jangan jadi orang tua yang denial. Gimana guys menurut kalian? Kalian pernah nggak di posisi mbaknya? Lagi ngumpul sama keluarga besar, malah kalian sama anak kalian dinyinyirin habis-habisan di situ. Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye!